bahan-bahannya untuk bikin adonan donat kentang ekonomis sudah saya persiapkan. Kita mulai sekarang. Tepung terigu protein tinggi, saya pakai mereknya Cakra Kembar. Jika kita mau bikin adonan roti-rotian, sebaiknya kita memilih tepung protein tinggi. Karena protein tinggi ini yang kita harus gunakan untuk bikin adonan roti-rotian, supaya nanti adonan roti ini waktu kita bikin adonannya, bahan-bahannya yang pertama cepat tercampur merata, yang kedua adonannya cepat kalis, yang ketiga ketika rotinya sudah matang maupun sudah dingin dan bermalam, roti tetap terjaga keempukannya. Dan yang terakhir, serat rotinya lebih panjang jika kita menggunakan tepung protein tinggi. Jadi sebaiknya jika kalian mau bikin adonan roti-rotian harus pakai tepung protein tinggi ya. Telur 1 butir ini saya gunakan. Susu cair bisa pakai merek apa aja, yang penting susu cair. Garam, di sini saya tidak pakai margarin, saya pakai mentega. Ini menteganya. Apabila teman-teman mau diganti menteganya pakai margarin juga bisa. Karena ini bahan ekonomis untuk bikin adonan kentang, jadi saya pakai mentega. Gula halus bisa diganti juga, gula halusnya pakai gula pasir, tapi teman-teman di sini yang mau mengadon menggunakan tangan sebaiknya pakai gula halus. Karena gula halus ini jika kalian gunakan untuk mengadon menggunakan tangan, cepat larutnya gulanya dibandingkan gula pasir. Apabila kalian mengadon menggunakan tangan, gula pasirnya itu susah larut, sehingga nanti bisa mempengaruhi adonannya. Ketika adonannya di proofing, nanti adonannya kurang mengembang maksimal, kurang bervolume. Dan ketika digoreng donatnya, nanti donatnya bisa menyusut. Tapi kalau kalian menggunakan mesin, tidak masalah ya, kalian menggunakan mesin. Karena mesin kan kuat mengadon dibandingkan kita menggunakan tangan. Jadi di sini jika kalian mau mengadon menggunakan tangan, saya kasih tips mending pakai gula halus ya sayangnya. Pasta pandan ini bisa diganti pakai pewangi yang bubuk. Bisa pakai merek apa aja boleh, atau pasta pandan yang cair bisa pakai merek apa aja boleh. Bisa pakai rasa pandan ya. Bisa pakai yang pasta rasa susu juga bisa pakai yang pasta rasa vanila boleh, tergantung selera. Kentang yang sudah saya haluskan harus betul-betul halus biar nanti tekstur donatnya ini mulus, tidak bergerindir. Harus betul-betul halus kita haluskan. Air es atau air dingin, sebaiknya jika kita mengadon menggunakan mesin, lebih bagusnya kita menggunakan air es atau air dingin. Karena kadang ada mesin kita gunakan untuk mengadon roti itu mesinnya cepat panas, dan bisa juga berpengaruh nanti jika mesinnya cepat panas berpengaruh juga ke adonan rotinya cepat panas, dan sehingga cepat panas adonan rotinya, nanti adonan rotinya bisa cepat mengembang. Jadi fungsinya air es ini bisa mengatur suhu adonan tetap rendah stabil supaya tidak cepat panas. Ini fungsinya air es. Ragi nanti saya pakai secukupnya. Tips saya jika kalian beli ragi yang setengah kilo, tips saya disimpan di dalam botol seperti ini supaya raginya tetap aktif. Apabila kalian simpan di dalam toples, tutup toples kan tutupnya besar, otomatis waktu dibuka nanti raginya bisa tidak awet. Tapi kalau kalian menggunakan botol seperti ini kan penutupnya kecil, jadi waktu dibuka raginya ini nanti mampu bertahan. Ya seperti itu. Oke, ini raginya sudah saya persiapkan. Maaf ya, motor selalu lewat karena saya bikin video di sini. Rumah saya dekat pinggir jalan. Tidak ada peredam suara. Tambahan untuk bikin adonan roti yaitu pelembut roti. Apabila kalian mau bikin pizza, burger, roti bagai, hotdog tidak perlu pakai pelembut roti. Karena donat roti manis ini beda teksturnya sama roti burger, pizza, roti hotdog ya. Jadi saya sarankan kalau misalnya mau bikin donat atau
roti manis harus menggunakan yang namanya pelembut roti. Karena pelembut roti ini fungsinya melembutkan roti, mengempukkan roti, serat roti lebih panjang ketika roti sudah dingin maupun bermalam. Roti keempukannya bisa terjaga maupun juga donat yang kita bikin. Jadi saya sarankan harus pakai pelembut. Oke, ini saya mau jelaskan fungsi dari pelembut ini yang saya gunakan. Ini saya mix karena fungsinya sama sebenarnya, tapi ada perbedaannya untuk penggunaannya, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Oke, jadi kedua-duanya tadi sudah saya jelaskan. Fungsinya melembutkan, mengempukkan, serat roti lebih panjang, dan ketika roti dan donat ketika sudah dingin maupun sudah bermalam, keempukannya bisa terjaga ya. Jadi kalau untuk Peratos Active Plus, ini fungsinya memberikan volume adonan roti yang kita bikin supaya lebih bervolume. Nah, ini ada contohnya ya. Ini roti sobek yang volumenya tinggi. Jadi jika kalian menggunakan Peratos Active Plus ini, nanti volume adonan roti donat itu lebih jadi bervolume lebih besar. Tapi ada kekurangannya, semakin roti yang kita bikin volumenya tinggi, itu bisa menyebabkan rotinya bisa turun seperti itu. Jadi alangkah baiknya bisa kalian gunakan Peratos Cotton Active Plus untuk dimix sama Peratos Active Plus. Jadi ini saya jelaskan fungsinya Peratos Cotton Active Plus. Ini juga fungsinya sama ya, melembutkan, mengempukkan roti, serat roti lebih panjang ketika roti sudah dingin maupun bermalam, keempukan roti bisa terjaga. Tapi ini ada kelebihannya. Kelebihannya Peratos Cotton Active Plus ini melembutkan ya, mengukuhkan roti, donat, supaya nanti donat ini, roti ini ketika sudah dingin dan bermalam ya, keempukannya terjaga kokoh seperti itu ya sayangnya. Untuk kelebihannya tidak bisa memberikan volume adonan roti ketika kita bikin adonan roti. Jadi ini kekurangannya, tidak bisa memberikan volume adonan roti ketika kita bikin adonan roti supaya lebih bervolume. Tapi yang bisa memberikan volume adonan roti lebih tinggi yaitu Peratos Active Plus. Ini bisa dimix ya kedua-duanya. Bahan-bahan keringnya saya mix dulu supaya tidak ada yang ketinggalan. Apabila ada salah satu ketinggalan bahan adonannya, nanti adonannya tidak maksimal waktu kita bikin roti. Jadi saya campurkan dulu bahan-bahan keringnya. Tepung terigu, ragi, baking powder, gula halus. Selanjutnya pelembutnya Peratos Cotton Active Plus. Oke, ini saya gunakan dimix sama Peratos Active Plus. Oke, ini sudah saya mix. Saya sisihkan dulu. Oke, bahan-bahan keringnya sudah saya mix. Selanjutnya lanjut ke bahan-bahan basahnya. Telur sama susu saya mix ya. Selanjutnya pasta pandan, ini 1 sendok makan full saya gunakan. Oke. Sudah saya mix, saya sisihkan dulu. Untuk kentang halusnya ini terpisah. Mentega, garam ini saya satukan karena sama-sama asin. Oke, sekalian saya mau review mesin yang saya gunakan untuk mengadon adonan roti. Mereknya mesin Gomesin. Mesin Gomesin memang bikin ke mesin untuk bikin roti. Karena roti yang kita bikin setelah matang gembal-gembul. Jadi bikin ke mesin ya rotinya. Jadi jangan lupa pakai mesin Gomesin. Memang gemesin untuk bikin roti. Oke, lanjut. Itu tadi promosi. Oke, apabila teman-teman mau bikin adonan roti bisa memilih mesin Gomesin karena ini buatan dalam negeri ya, negeri kita sendiri. Jadi kita wajib mencintai barang-barang buatan dari dalam negeri. Dan ini tidak kalah jauh mesin-mesin yang buatan dari luar negeri. Ya, langsung saja saya mau reviewkan ke kalian, tapi sebelum saya reviewkan kita bahas mesin ini dulu.
Mesin ini bagus untuk mengadon adonan roti, bisa kalis sampai betul-betul kalis ya kita mengadon roti. Untuk mengadon adonan roti, mesin ini mampu mengadon adonan roti 1/2 kilo ya, 1 kilo, 1/2 kilo, paling maksimalnya 2 kilo kita mengadon adonan roti. Adonan roti sudah bisa kalis seketika. Jadi teman-teman apabila mau mengadon adonan roti menggunakan mesin ini, nanti adonannya cepat kalis. Ini sudah saya pernah bikin roti, saya reviewkan juga pernah ya. Saya share di YouTube channel saya videonya, tapi karena mesinnya ini bagus, saya bahas lagi ke kalian supaya lebih mendetail saya bahasnya. Dan karena mengadonnya sangat cepat ya, saya sangat senang sekali sama mesin ini saya gunakan, dan saya puas sekali untuk mesin ini saya gunakan. Saya tidak menyesal mesin ini sekarang bersama saya, karena mesinnya cara kerjanya sangat bagus. Dan mengadon untuk 1/2 kilo itu waktunya hanya sekitar 5 menit, adonannya sudah bisa kalis. Untuk mengadon 1 kilo itu waktunya hanya 8 menit, paling lama 10 menit. Kalau kita mengadon di atas 1 kilo, 1/2 kilo atau 2 kilo itu waktunya cepat, kurang dari 15 menit. Jadi jangan lupa pilih mesin gemesin. Memang gemesin bikin roti, waktu rotinya sudah matang ya, hasil roti itu gembul-gembul, jadi rotinya itu bikin gemesin. Oke, langsung saya kasih lihat gaya mesin ini ya, stylenya. Jadi mesinnya ini ada 3 mata pisau pengaduknya. Yang pertama untuk pengadon rotinya, yang kedua saya kasih lihat. Yang kedua yang ini untuk bikin kue keringnya. Jadi ini lengkap. Yang ketiga untuk bikin cake ya, perbulu-buluan, macam-macam cake kita bisa bikin menggunakan mesin gemesin mengadon adonan kue seperti itu. Jadi ini ada 3, dapat bonus lagi ya. Jadi mesinnya ini serbaguna, bisa mengadon adonan roti, cake, dan untuk adonan kue kering. Jadi multifungsi, fungsinya banyak. Seperti ini style mesinnya ya. Tadi sudah saya jelaskan ada 3 mata pisau pengadonnya. Dalamnya juga cukup besar. Untuk pengadon bolnya, wadah pengadon bolnya ini cukup besar, jadi bisa mampu mengadon adonan di atas 1 kilo. Mereknya tentu saja Gomesin. Memang Gomesin bikin adonan roti seketika, adonan cepat kalis, jadi bikin gemesin, adonannya kalis ya. Terus ini pengatur speed kecepatannya, ada speed yang medium, yang lambat, terus speed. Ini ada pengatur speed kecepatannya, ada yang medium, ada yang slow, ada yang kecepatannya tinggi. Jadi kita bisa atur-atur ya. Jadi waktu kita menggunakan mesin ini, kalau kita mau bikin kecepatannya itu agak slow, dimatikan dulu ya. Ini ada tombolnya. Ada tombol merah ini yang mengarah ke kiri, itu mematikan, mengarah ke kanan untuk menyalakan mesinnya. Jadi pas waktu kalian mau menyalakan mesinnya ini ya, mulai mengadon, untuk pengatur kecepatannya ini harus kita matikan dulu, baru kita naikkan seperti ini, supaya nanti mesinnya tidak rusak seperti itu. Jadi stylenya cantik, ramping, seperti badan saya ramping ya, cantik sekali. Saya puas dengan mesin ini. Jadi untuk kekurangannya dan kelebihannya ya, untuk kekurangannya sih sedikit, karena waktu barangnya ini datang agak sedikit lecet, mungkin karena pengirimannya ya. Padahal ini mesinnya sudah dikemas pakai box kemarin ya, pakai triplek dia, pakai kayu triplek. Tapi masih ada lecetnya sedikit ya, di samping ini ada lecetnya, tapi ini bukan lecet sampai ke dalam, hanya catnya saja sih yang agak pudar seperti itu. Oke, bisa dilihat mesinnya cantik, dan di bawahnya ini sudah ada alasnya juga, jadi aman. Ini sudah lengket, mesinnya sangat sempurna, dan kelebihannya memang bisa mengadon adonan roti sampai betul-betul kalis, yang kita mau adonannya itu betul-betul kalis.
Dan mengadon adonan roti tidak butuh lama untuk kita mengadon, hanya waktunya kurang dari 8, paling maksimal sampai 15 menit kita mengadon roti, adonannya sudah betul-betul kalis. Jadi mesinnya ini cantik sekali ya. Oke. Dan tinggi. Ini hampir sepinggang saya ya. Karena saya badannya mungil, jadi hampir sepinggang saya. Bisa dilihat mesinnya. Oke, langsung saja kita review mengadon adonan donat kentang ekonomis. Nanti saya kasih lihat teksturnya ketika adonannya sudah jadi maupun juga donatnya sudah matang. Oke, kita mulai mengadon. Oke, langsung saja mengadon. Jadi bahan-bahan keringnya saya tuang ke bowl adonannya. Oke, langsung mengadon. Bahan keringnya saya langsung tuang ke wadah bowl pengadonnya. Oke. Selanjutnya susu, telur, dan pasta pandan yang sudah saya mix tadi saya gabungkan lagi sama bahan-bahan keringnya. Jadi seperti ini mengadon adonan roti. Jadi mentega sama garam itu terakhir kita adon ke adonannya yang sudah setengah kalis, baru kita mix ya, lagi seperti itu. Selanjutnya kentang yang sudah dihaluskan. Nyalakan mesinnya, langsung mengadon. Jadi seperti ini tips saya cara mengadon. Jadi bahan-bahan basahnya ya sama bahan-bahan keringnya kita gabungkan langsung diadon. Terakhir mentega dan margarinnya setelah setengah kalis kita adon supaya nanti adonannya cepat kalis. Nah seperti ini cara penggunaan mesinnya ya sayangnya. Ini speed yang medium, kecepatan medium. Ini speed kecepatannya medium. Kalau misalnya kita mau ganti ke speed kecepatannya yang cepat atau lebih lambat, lebih slow, itu kita matikan dulu biar mesinnya ini tidak rusak ya. Jadi ini seketek ke kiri. Ini fungsinya kita matikan dulu mesinnya supaya nanti mesinnya ini tidak rusak. Oke, saya nyalakan lagi. Jadi seperti ini cara pengadonnya ya. Jadi seperti ini cara mesin pengadonnya, cara kerjanya. Jangan lupa pakai mesin memang mesin terbaik untuk mengadon roti. Seketika adonan roti bisa kalis cepat dalam waktu kurang dari 8 sampai 10 menit. Oke, saya matikan lagi contohnya ya. Saya matikan. Saya mau pakai yang slow aja. Jika adonannya sudah setengah kalis, mesinnya saya matikan dulu ya. Mentega sama garam terakhir dimix ke adonan yang sudah setengah kalis. Fungsinya supaya nanti adonannya ini cepat kalis, makanya terakhir mentega sama garam kita
gabungkan sama adonannya sudah setengah kalis. Dan ini juga fungsinya supaya nanti raginya ini tidak terganggu cara kerjanya, karena garam kalau misalnya kita langsung mix ke adonannya ya, garam sama margarin kita sama-sama asin. Apabila langsung di mix ke adonannya yang tadi sebelum kita adon setengah kalis adonannya, nanti adonannya kurang maksimal, nanti raginya bisa terganggu ya, seperti itu. Makanya terakhir mentega, garam terakhir kita mix ke adonan sudah setengah kalis supaya nanti hasilnya lebih maksimal ya, seperti itu. Oke, lanjut, mesinnya saya nyalakan, dinyalakan dulu mesinnya ya. Oke, diadon sampai betul-betul kalis. Selanjutnya air esnya saya tuang sedikit demi sedikit. Matikan dulu. Saya turunkan lagi ya, sepertinya cara pemakaiannya. Baru nyalakan. Di sini terakhir saya beri air karena tadi ini kan adonannya memakai kentang. Kentang ini kan ada airnya ya, ada seperti campuran airnya, sudah seperti berair seperti kentangnya, dan sudah ada susunya. Jadi terakhir saya mix adonannya ini menggunakan air ya. Waktu terakhir saya campurkan mentega sama garamnya, biar nanti kita bisa tahu kualitas adonannya sudah cukup kalis ya, lembek dan kerasnya nanti kita bisa tahu seperti itu. Makanya terakhir airnya saya mix ke adonannya sudah setengah kalis seperti itu ya. Matikan dulu, kita pakai. Kalau misalnya adonannya kelembekan, itu tinggal kita tambahkan saja tepung terigu sedikit. Apabila adonannya kekerasan, tinggal kita tambahkan air sedikit. Seperti itu mengadon yang baik dan benar. Jadi bukan karena adonannya gagal ya. Jadi kalau misalnya adonannya kekerasan, bisa ditambahkan air sedikit. Jika adonannya kelembekan, tinggal ditambahkan tepung sedikit. Oke. Adonannya sudah kalis. Selanjutnya mesinnya saya matikan. Mesinnya saya matikan, tinggal diketek aja ke kiri. Nah, ini mesinnya sudah saya matikan. Seperti ini adonan roti yang kita adon memakai mesin gemesin. Memang gemesin untuk bikin adonan roti-rotian. Seketika adonan roti yang kita adon betul-betul kalis, elastis. Kasih lihat tekstur adonan rotinya, betul-betul kalis. Ini saya ambil sedikit. Ini saya kasih lihat kalian. Adonannya betul-betul kalis ya jika kita menggunakan mesin gemesin. Nih, kalis. Jadi perlu ya kita mengadon adonan roti menggunakan mesin. Mau merek apa aja boleh selain mesin. Asalkan mengadonnya pakai mesin. Apabila kita mengadon pakai tangan juga nanti hasilnya kalis, tapi di bawah 1,5 kilo, setengah kilo maksud saya, mengadon adonan juga bisa kalis. Tapi nanti hasil rotinya ketika sudah dingin, keempukannya berkurang. Beda jauh ya kalau kita menggunakan mesin. Nanti ketika rotinya sudah matang, hasilnya betul empuk, seratnya lebih panjang. Ketika dingin maupun bermalam, rotinya terjaga keempukannya. Makanya di sini saya sarankan teman-teman yang sedang menonton harus menggunakan mesin. Tapi kalau teman-teman mau mengadon
di bawah maksudnya di bawah 1 kilo, setengah kilo masih bisa kok pakai tangan mengadonnya, adonannya bisa kalis. Cuma nanti gempukannya cuma ya maaf ada yang berbicara. Jadi lanjut. Jadi adonannya nanti ini bisa kalis seperti ini ya sayangnya. Harus tadi aku ngomong apa ya? Oke, jadi adonannya seperti ini ya, kalis, intinya seperti ini kalis. Jika kita mengadon menggunakan mesin, beda jauh jika kita menggunakan tangan. Betul-betul tembus pandang bisa kelihatan. Ini tembus pandang, elastis. Oke, lanjut. Adonannya langsung saya keluarkan dari mesin, langsung dibulat-bulatkan. Oke, ini adonannya sudah saya keluarkan dari. Oke, ini adonannya sudah saya keluarkan dari mesin, jadi betul-betul adonannya kalis. Ya, bisa terlihat. Beda jauh jika kita mengadon menggunakan tangan. Adonannya betul-betul kalis. Oke, selanjutnya ini adonannya langsung saya bagi-bagi, langsung dibulatkan. Untuk donat kita proofingnya itu 2 kali ya. Jadi setelah kita adon pakai mesin, karena kita mengadon adonannya ini sudah mulai mengembang. Jadi alangkah baiknya di sini saya kasih tips kalian. Sudah diadon langsung dibagi-bagi, dibulat-bulatkan. Setelah dibulat-bulatkan kita istirahatkan kurang dari 30 menit. Setelah 30 menit baru dilubangi. Setelah dilubangi istirahatkan yang terakhir ya adonannya seperti itu. Kita istirahatkan kurang dari 1 jam 30 menit. Paling cepat kita istirahatkan 1 jam 20 menit. Oke, ini langsung saya bagi-bagi. Berat adonannya 40 gram. Adonannya sudah saya bagi-bagi, selanjutnya langsung kita bulat-bulatkan. Gampang kita bulat-bulatkan seperti ini. Ini adonan donatnya yang sudah saya bulat-bulatkan, langsung saya letakkan di loyang yang sudah saya bubuhin pakai tepung terigu. Oke, ini loyang yang sudah saya bubuhin tepung terigu ya. Kita letakkan adonan yang sudah dibulat-bulatkan, disusun. Jangan terlalu rapat karena nanti jika mengembang dia bisa berdekatan. Oke, adonan donatnya sudah saya bulat-bulatkan semua. Selanjutnya diistirahatkan kurang dari 25-30 menit. Setelah nanti setengah mengembang, baru kita lubangin ya. Jadi seperti itu tips dari Dapur Devita. Setelah diadon ya, langsung dibagi-bagi, dibulatkan, diistirahatkan kurang dari 25-30 menit. Setelah itu baru nanti kita lubangin. Oke, langsung saya istirahatkan ya, kurang dari 25-30 menit, baru kita lubangi. Oke, ini adonannya sudah saya istirahatkan kurang dari 25 menit atau paling lamanya 30 menit. Nah, setelah kita kembangkan setengah mengembang, selanjutnya kita lubangi donatnya. Oke, gampang, tinggal dilubangi, dipencet tengahnya, terus kita lubangi. Ditarik-tarik aja, tidak apa-apa ditarik, nanti lubangnya yang besar ini bisa mengecil sendiri. Ini gampang, tarik-tarik saja. Oke, adonan donatnya sudah saya bulat-bulatkan semua. Selanjutnya diistirahatkan kurang dari 1 jam. Paling cepat, paling lambat kita istirahatkan apabila suhu ruangnya dingin, itu diistirahatkan 1 jam 25 menit, paling maksimal 1 jam 30 menit. Oke, ini langsung saya istirahatkan, baru nanti langsung digoreng.
Oke, ini donatnya sudah mengembang 2 kali lipat. Sudah saya istirahatkan kurang dari 1 jam 20 menit. Selanjutnya bisa langsung digoreng karena ini suhu ruangnya panas, jadi cepat mengembang. Sebelum saya goreng donatnya, saya mau endorse dulu. Ini ada minyak Rizky. Siapa tahu saya bisa kasih kalian info ya. Memilih minyak yang bagus seperti minyak padat, hasilnya waktu digoreng donatnya seperti dipanggang dan tidak berminyak, donatnya bagus sekali. Nah, ini saya kasih tips ke kalian ya, saya kasih info. Kalau kalian mau beli minyak Rizky ini ada kok dijual di pasar, di toko, terus di toko Alfamart, Indomaret. Pokoknya ini ada pasti dijual ini ya. Minyaknya ini murah. Kalau misalnya kita beli di agen itu harganya sekitar 14.000. Tapi kalau misalnya dijual di toko itu harganya macam-macam, ada yang 15.000, ada yang 16.000, seperti itu harganya ya. Jadi tips dari kita, siapa tahu mau cari minyak yang bagus ya, menggoreng donat tidak terlalu berminyak donatnya, bisa kalian menggunakan minyak Rizky. Dan ini untuk digunakan bagi yang penyakit kolesterol, ini minyaknya kurang ya, bisa gunakan ini. Oke, sebelum saya goreng donatnya, saya juga mau ngasih kalian tips lagi. Jadi kalau misalnya menggoreng donat, minyaknya memang harus segini banyaknya. Kalau perlu pakai 1 liter lebih bagus, jangan setengah liter, nanti kurang bagus. Dan waktu donatnya selesai digoreng, sediakan untuk penirisnya. Ini yang saya pakai rak pendingin ya. Ini rak pendingin. Apabila kalian gunakan rak pendingin, ini nanti donatnya pas sudah digoreng, donatnya tidak berminyak karena minyaknya bisa turun. Jadi ini namanya rak pendingin. Ini ada kok dijual di toko-toko perloyang-loyangan, dicari aja. Jadi kalau misalnya kalian belajar ilmu baking sama saya, itu saya kasih semua tipsnya. Sampai videonya itu saya tayangkan bisa sampai makan 1 jam. Jadi yang menonton bisa habis paket datanya. Jadi siap-siap aja. Tapi kan ilmu yang saya bagikan kan bermanfaat sekali. Nanti bisa beli paket data lagi. Nah, oke, ini minyaknya tadi yang saya gunakan minyak Rizky ya. Ini minyaknya bagus sekali kalau orang yang ada terkena kolesterol. Kita mau goreng kue, donat, roti, terus makanan seperti itu ya, ikan goreng. Ini bisa mengurangi minyaknya. Jadi ini untuk menggunakannya memang bagus orang yang ada kolesterolnya, supaya kolesterolnya kurang. Oke, langsung saya tuang aja semua. Ini 1 liter minyaknya. Dan tips saya lagi, jika kalian menggoreng donat, dan tips saya lagi, jika kalian menggoreng donat, api kompornya tidak boleh terlalu besar. Jadi kita pakai apinya yang api kecil. Tidak boleh pakai api besar, tidak boleh pakai api sedang. Jadi harus pakai api kecil ya. Oke, langsung saya nyalakan api kompornya. Siap donatnya digoreng. Masih ada tips lagi yang saya berikan sama kalian. Jadi jika kalian menonton video saya, banyak sekali bonus-bonus tips perbakingan yang tadinya kalian tidak tahu, bisa tahu. Nah, di sini saya ada skop ya. Di sini saya ada apa namanya ini? Oma, apa namanya ini? Sedok. Namanya sedok nggak? Sedok ya, namanya sedok ya. Oke, di sini saya ada sendok kecil. Jadi kita ambil donatnya ya. Ini fungsinya kalau kita mau goreng donatnya, kita kan angkat donatnya pakai tangan. Otomatis kan adonannya ini kan sudah mengembang. Jika nanti adonannya sudah mengembang, tersentuh tangan, otomatis nanti donatnya ini bisa menyusut lagi. Tidak terlalu menyusut sih, tapi nanti agak kurang maksimal mengembangnya. Jadi tips saya pakai sodek kecil seperti ini. Ini ada kok dijual ya di pasar, di toko itu ada dijual. Tapi carinya yang kecil, terus yang tipis banget ya, yang seperti ini. Ini bagus buat ngambil donat seperti ini. Jadi kita scoop aja donatnya ya. Seperti ini kita ambil. Terus nanti kita langsung taruh di minyak yang sudah panas seperti itu. Terus donatnya digoreng supaya nanti donatnya ini tidak menciut, tidak turun ya. Jadi tips saya harus menggunakan sodek
kecil seperti ini, kita scoop donatnya, kita ambil, terus kita pindahkan di penggorengan seperti itu, biar tidak tersentuh oleh tangan. Apabila tersentuh oleh tangan, nanti donatnya ini bisa menciut, bisa turun, kurang maksimal mengembangnya seperti itu. Oke, minyaknya sudah panas. Selanjutnya donatnya bisa langsung kita scoop seperti ini ya. Jadi tidak tersentuh oleh tangan, supaya nanti donatnya ini tidak kempes. Langsung kita turunkan di penggorengan. Kita goreng pakai minyak. Minyak yang paling bagus ini memang minyak Rizky ya. Kalau kalian mau cari minyak. Ini ya. Digoreng. Dan tips dari saya lagi, aduh banyak sekali bonus-bonus tips saya kasih ya. Kalau mau goreng donat ini tidak boleh terlalu full, karena nanti waktu digoreng donatnya nanti tambah ngembang juga. Kalau misalnya nanti terlalu full, dia kan mengembang. Pas digoreng nanti ini karena donatnya mengembang lagi, nanti ini sempit ya, sempit di sini. Akhirnya nanti donatnya kurang mengembang. Jadi jangan terlalu banyak donatnya digoreng. Oke. Segini cukup ya digoreng donatnya. Ada 7 donat yang saya langsung goreng. Minyaknya 1 liter. Masuk 7 donat, berat donatnya 40 gram. Oke, jangan dibolak-balik ya, tips saya lagi. Aduh banyak sekali bonus-bonus saya kasih tips ya. Jadi donatnya ini ketika digoreng harus pakai api kecil, dan waktu menggoreng donat tidak boleh disiram-siram minyak, karena menggoreng donat ini bukan goreng cucur ya, bukan menggoreng sanggar pisang. Kalau sanggar pisang boleh dibolak-balik seperti itu, dikasih. Menggoreng cucur boleh dikasih minyak sedikit-sedikit di atasnya. Kalau menggoreng donat tidak boleh. Ditunggu donatnya coklat. Setelah coklat baru kita balik, ditunggu coklat matang merata, baru nanti kita tiriskan seperti itu. Gimana Oma? Lancar kan bahasa Prancisku? Oma jadi penonton, mendengarkan ocehanku. Jadi seperti ini cara menggoreng donat. Jadi ditunggu dulu coklat supaya nanti juga ada ringnya. Kalau misalnya dibolak-balik nanti tidak ada ringnya. Jadi tips dari Revita, kalau mau donatnya ada ringnya, wet ringnya, memang dibalik itu sekali aja, tidak dibolak-balik, sekali aja dibalik. Memang dibalik, cuma sekali aja dibalik. Ketika donatnya sudah coklat baru dibalik, seperti itu tips dari saya, supaya donatnya ini ada wet ringnya. Oke, ini donatnya sudah coklat, boleh langsung dibalik. Ini cantik kan donatnya, coklat keemas-emasan. Apabila teman-teman mau lebih coklat lagi, boleh ya, asalkan jangan dibolak-balik. Ini donatnya pakai minyak Rizky, tidak terlalu berminyak donatnya. Ya namanya donat pasti berminyak ya, digoreng, tapi ini minyaknya kurang. Begitu dia kering, minyaknya ini seperti minyak padat, jadi donatnya ini seperti dipanggang. Ini kelihatan ya ringnya. Oke, ditunggu coklat dulu merata, baru kita tiriskan donatnya. Oke, ini donatnya sudah matang merata, selanjutnya ditiriskan. Nah, ini kelihatan donatnya cantik, ada wet ringnya. Langsung ditiriskan di rak pendingin. Oke, cantik sekali. Ini donatnya cantik, seperti yang bikin donatnya cantik. Asik ya, tidak ada yang puji. Ini penontonnya mana nih yang puji-puji Ibu Guru Devita? Harus dipuji dong. Saya ini cantik, selain cantik bisa bikin roti, bisa bikin donat, pintar lagi cita-citakan resep. Pandai sekali, dan orangnya sweet, manis. Ini apa sih ya? Itu nggak ada isinya. Oke, sampai di sini videonya ya. Semoga resep donat kentang yang saya tayangkan hari ini bisa jadi ide jualan bagi yang mau memakai resep saya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang paham dari ilmu yang saya berikan hari ini, bisa langsung kirim pesan di channel YouTube saya, di
kiriman pesannya ya, seperti itu. Nanti kalian bisa tulis pertanyaan apa yang kalian mau tanyakan ke saya, insya Allah nanti saya bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini donatnya langsung saya belah. Empuk sekali donatnya. Ini seperti roti ya teksturnya. Dan ini empuk sekali. Donatnya cantik. Selamat mencoba bikin di rumah. Semoga video yang saya tayangkan hari ini bisa bermanfaat. Bagi yang mau ambil resepnya silakan dijadikan ide jualan atau disajikan untuk diri sendiri, bisa disajikan untuk keluarga. Semoga videonya yang saya tayangkan resepnya ini bisa untuk kalian jadi ide jualan. Selamat mencari cuan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.